Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wa salaman ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Sahabat pecinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, pada pelajaran kali ini kita akan membahas tentang masalah yaitu ta marbutah, ya. Yaitu ta itu ada dua ya. Ada ta marbutah dan ada ta maftuhah. Nah, kalau ini dinamakan dengan ta marbutah. Makna marbutah itu dia itu bulat. Dia itu seperti huruf H, ya. Marbutah yaitu buta yang seperti huruf H. Dan yang kedua itu ada ta maftuhah. Makna maftuhah itu terbuka, ya. Ini ada ta maftuhah. Mana ta maftuhah? Ini contohnya, ya. Nah, ini dinamakan dengan ta maftuhah. Jadi coba kita lihat sekali lagi. Ini yang ini khaffat, ini ta maftuhah. Nah, kalau ini mana satu lagi? Ini ta marbutah. Jadi kalau ta yang seperti ini di saat diwaqaf dia tetap berbunyi seperti huruf ta. Misalnya kita waqaf wa amma man khaffat. Contoh kita waqaf, ya. Adapun kita waqaf ayyaman ma'dudat. Ada angin, tetap dibaca huruf ta. Adapun ta marbutah dia setiap diwaqaf maka menjadi ha. Nah, itu perbedaan antara ta marbutah dan ta maftuhah. Nah, jadi hati-hati di saat antum membaca ta marbutah, dia itu walaupun berbaris dua dia tetap tidak mad badal, dia tetap dibaca sukun, ya. Misalnya di sini. Nah, di sini ada ta marbutah di surah Al-Qari'ah, ya. Kalau kita sambung maka dia dibaca huruf ta. Kalau kita waqaf maka dibaca huruf ha. Nah, itu bedanya. Misalnya kita sambung Al-Qari'atu mal-Qari'atu wa ma adraka mal-Qari'ah. Ya. Di sini tadi ta, tu kita baca, ini tu. Agar lebih saat diwaqaf wa ma adraka mal qari'ah. Bukan qari'at, qari'at. Bukan, agar lebih qari'ah. Nah, jadi antum harus bisa membedakan mana ta marbutah dan mana ta maftuhah. Nah, itu hati-hati saat menghafal, itu yang paling bahaya, ya. Kalau antum menghafal Al-Quran, maka ingat saat menghafal itu antum harus bisa membedakan mana yang ta marbutah dan mana yang ta maftuhah. Nah, itu sangat harus hati-hati. Nah, itu yang pertama. Baik, untuk contoh ta marbutah itu coba kita lihat dulu. Nah, ini ada contohnya di dalam Iqra, ya. Jadi dalam Iqra 3 itu ada contohnya. Jadi ini bisa dibedakan, ya. Ini tulisannya berbeda akan tetapi bacaannya sama. Ini dibacanya hi, ini dibacanya hi, ini dibacanya hi, ini dibacanya hi juga. Akan tetapi tulisannya beda. Nah, ini bagi pemula membaca Al-Quran mungkin sering bingung, ya. Nah, bagi anak-anak dan juga kita yang sudah dewasa yang baru membaca ini bingung. Nah, ini dibaca hi, ini dibaca hi, ini dibaca hi, ini dibaca hi. Cuma tulisannya beda, bacaannya sama. Begitu juga dengan ini dibaca ti, ya, ti. Ini dibaca ti, ini dibaca ti, ini dibaca ti. Akan tetapi kalau diwaqaf maka berbeda. Ya, kalau ini misalnya diwaqaf, ya, misalnya contoh samawat. Nah, samawat. Misalnya kalau ada ta yang seperti ini saat diwaqaf maka ada angin. Fis samawat. Nah, gini. Ini juga sama, ya. Ta maftuhah. Makna maftuhah terbuka, dia tidak tertutup seperti ini. Akan tetapi kalau ada seperti ini, ya, ta seperti ini, itu kalau diwaqaf menjadi ha. Tulisan kalau disambung menjadi ta, kalau diwaqaf menjadi ha. Misalnya ini, ya, kita baca
fatihati akhirati rafiqati ghabarati. Ti kalau disambung. Kalau diwaqaf fatihah akhirah rafiqah ghabarah. Nah, jadi kalau diwaqaf menjadi ta, kalau disambung diwaqaf menjadi ha, disambung menjadi ta. Ya, itu untuk membedakan. Jadi sangat hati-hati dalam membaca Al-Quran dalam perbedaan huruf. Dan juga dia itu antara ta dengan to itu harus bisa dibedakan. To, ta, to. Ya. Misalnya contoh ta'ami. Ya, ini ada ya. Nah, ini ada di bawah. Ya. To, ini to. Kalau yang satu lagi ini ta. Ini ta. Ada to, ada ta. Itu dibedakan. Seperti kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, ya. Begitu cara membaca ta dan to. Itu ya, bagi yang menanyakan, begitulah cara membedakannya. Jadi setiap yang terbuka maka dibaca ta saat diwaqaf. Setiap yang tertutup yaitu yang seperti ini maka dibaca ha saat diwaqaf. Kalau disambung bacaannya tetap ta. Nah, begitulah cara membaca Al-Quran bagi para pemula. Jadi hati-hati ya. Nah, sebagaimana yang di Zoom barusan itu juga banyak yang masih kurang-kurang, ya diperbaiki pelan-pelan. Ya, taib, itu saja untuk video malam subuh yang berbahagia ini. Semoga berkah dan bermanfaat ya. Jadi diulang-ulang terus, semangat dalam membaca Al-Quran. Apalagi di depan sudah bulan Ramadan ya, sudah mendekat dengan bulan ibadah. Jadi perbanyak untuk baca Al-Quran. Kalau misalnya antum kuat sehari 1 juz, maka baca 1 juz. Kalau tidak kuat 1 juz, baca setengah juz. Kalau tidak kuat setengah juz, baca 2 lembar setengah. Kalau tidak kuat 2 lembar setengah, maka baca 1 lembar sehari. Kalau tidak kuat 1 lembar, baca 1 halaman. Nah, ya. Yang penting Al-Qur'annya seperti ini. Nah, ya, ada 15 baris gitu. Jadi mudah untuk ditandai, itu lebih mudah. Baik, untuk terakhir ini kita baca sekali surah Al-Qari'ah ya. Nah, kita dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth, wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuh فهو في عيشة راضية. Coba dulu, udah ulang. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Nah, begitu cara membaca surah Al-Qari'ah. Nah, alhamdulillah, dan juga semoga Allah berikan kepada kita kemudahan dan kelancaran dalam membaca Al-Quran. Intinya semangat ya. Jadi untuk bisa baca Al-Quran dengan cepat itu ya semangat. Dan semangat itu juga harus istiqamah. Nah, karena sebagaimana hadis Rasulullah,
Man thabat nabat, siapa yang tetap dia akan tumbuh dan akan bisa. Nah, begitulah cara membaca Al-Quran. Istiqamah, berusaha untuk mencari guru dengan sebaiknya, harus bisa membaca Al-Quran. Baik, itu saja. Saya sangat lemas ya, karena ngajar sih full dari habis subuh sampai jam sekarang ini. Barusan juga Zoom ya, ratusan yang bertanya, yang WA yang masuk juga ribuan ya. Baik, kami akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.